Saya ulang lagi, distribusi frekuensi disusun data menurut kelas-kelas interval atau kategori tertentu. Tujuannya adalah mempermudah analisa saja. Jenisnya distribusi ada dua, distribusi frekuensi numerik ya, dan berdasarkan kategori atau peristiwa ya. Misalnya yang numerik adalah ini ya, saya mempunyai data ya, sampel mahasiswa sebanyak 100 ya. Saya kategorikan menjadi kelas-kelas tertentu, menjadi berapa ini? 1 2 3 4 5 kelas ya. Yang tingginya 60 sampai 62 inci ya, bukan cm. Kalau 60 sampai 62 nah kecil ini. 60 sampai 62 inci ada 5 mahasiswa, 63 sampai 65 18 dan seterusnya. Ini adalah distribusi frekuensi numerik. Distribusi frekuensi berdasarkan kategori atau peristiwa. Misalnya ada peristiwa angka dadu 1, frekuensinya adalah 3. Maksudnya apa ini? Saya mempunyai namanya dadu ya, ada 6 angka ya. Saya lempar sebanyak 24. Ini dilempar sebanyak 24. Kemudian saya amati. Oh, ternyata angka 1 keluar 3 kali, angka 2 5 kali, seperti ini. Ini adalah distribusi frekuensi kategori atau peristiwa. Atau juga misalnya jumlah responden berdasarkan pemilihan partai politik ya. Kalau misalnya nomor 1 itu apa? Gak hafal aku. 1 apa ya? Wis anggap aja Nasdem nomor 10 ya. 1 itu apa ya? 1. Anggap aja PDIP berapa ribu, Golkar berapa ribu, PAN berapa ribu, PKS berapa ribu, dan seterusnya. Nah, itu bisa dianggap sebagai suatu distribusi frekuensi kategori ya, atau peristiwa ya, seperti itu. Jadi kalau angka atau numerik itu biasanya ada 60, 62 dan seterusnya seperti ini. Jadi numerik, secara numerik. Kemudian di distribusi frekuensi ada batas kelas atas, ini kelas atas, ini kurang. Batas kelas atas dan batas kelas bawah, kurang, agak ngantuk ini. Jadi batas kelas atas dan ada batas kelas bawah. Kemudian ada tepi kelas. Nah, ini tolong dikoreksi yang memakai buku lama ya. Yang memakai buku lama ini ada kekeliruan ya. Yang benar yang buku baru ya. Batas kelas atas atau batas kelas bawah, kemudian tepi kelas. Apa itu? Kita kembali lagi. Perhatikan yang di sini. 60 sama 62. Yang dimaksud dengan batas kelas bawah, yang ini ya, yang kelas 60 sampai 62 ini adalah 60. Ini batas kelas bawah. Ini ya, saya singkat BKB. Batas kelas bawah adalah 60. Kemudian batas kelas atas 62. Nah, ini kalau yang di buku lama 60 ini namanya tepi kelas bawah. 62 ini tepi kelas atas. Keliru ya. Saya koreksi untuk yang menggunakan buku lama yang karangannya siapa itu? Budi Purnomo, Brojonegoro dan seterusnya itu. Itu
keliru. Yang benar adalah batas kelas bawahnya adalah misalnya ini 60, batas kelas atasnya adalah 62. Sedangkan tepinya apa? Nah, tepi itu ini terjemahan dari class boundary, mungkin terjemahannya salah ya. Class boundary-nya ini adalah antara batas kelas atas dan batas kelas bawah kelas berikutnya. Jadi misalnya ini ada 60 sampai 62, yang kelas berikutnya adalah 63 sampai 65 ya. Nah, tengah-tengahnya ini itu adalah tepinya. Jadi ini tepinya ya. Kalau dilihat di buku tepi, sebentar saya ceknya lagi ya. Distribusi frekuensi itu tepi. Ya. Nah, berarti ini kalau 62, 63 berarti ini berapa? Tengah-tengahnya. Berarti di sini 6. Sebentar. Error. 62, 63 berarti di sini adalah 62. Loh, saya tulis 62,5. Jadi kalau ada yang mempunyai tinggi ya, tinggi kurang dari 62,5, misalnya dia 62,3, dia masuk yang kelas 60 sampai 62 ya. Tapi kalau dia mempunyai tinggi 62,7 ya, 62,7, maka dia akan masuk yang kelas di bawah setelahnya. Jadi yang ini masuk yang pertama, yang ini masuk yang berikutnya. Tahu ya? Ini adalah tepi. Nah, bagaimana kalau 62,5 sendiri? Nah, 62,5 sendiri dia juga masuk di kelas berikutnya. Itu ya. Ada pertanyaan? Enggak ya? Gampang ini. Kemudian frekuensi banyaknya data dalam kelas ya. Ini kelas mark atau midpoint atau titik tengah. Nah, yang tadi. Kalau dilihat di sini 60 sampai 62 berarti titik tengahnya adalah 61. 66 sampai 68 titik tengahnya adalah 67. Ya, enggak apa-apa. Yang terlambat enggak apa-apa. Lumayan bisa mengikuti. Setengah jam. Kemudian ada kelas interval ya, atau lebar kelas. Itu adalah jadi lebar dari kelasnya. Cara nyarinya gimana? Dari tepi ya, tepinya ini dikurangi atau dari dari tepi atas. Ini kan tepi atasnya berarti 62,5, tepi bawahnya adalah berapa? 61,5 ya. 61,5. Jadi 62,5 kurangi 61,5 itu yang
apa tadi? Kelas interval. Ini adalah apa? Tepi atas dikurangi dengan tepi bawah ya. Sekali lagi, tepi atas kurangi tepi bawah, bukan batas atas kurangi batas bawah. Kemudian titik tengah. Titik tengahnya itu apa? Titik tengahnya adalah boleh menggunakan rumus tepi atas tambah tepi bawah per 2 atau batas kelas atas batas kelas bawah per 2. Terserah, sama saja. Kalau saya pakai batas kelas atas tambah batas kelas bawah per 2. Kemudian ada kelas terbuka, adalah kelas yang tidak memiliki salah satunya. Misalnya apa? Nah, misalnya saya ingin mensurvei umur penduduk ya, umur penduduk. Kemudian umur penduduknya itu atau umur warga itu saya buat kategori kelasnya. Misalnya umur 5 tahun sampai 20 tahun berapa ya, 21 sampai 40 berapa. Nah, 41 ke atas ya, ke atasnya ini atau 41 ke atas itu adalah kelas terbuka maksudnya. Misalnya 41 ke atas. Ini adalah kelas terbuka. Kelas yang tidak memiliki salah satu batasnya. Nah, menyusun distribusi frekuensi ya. Nah, perhatikan. Kalau yang di buku lama tidak ada rumus seperti ini ya. Jadi ditulis saja atau ditambahi atau ngopi ke temannya. Tidak ada rumus seperti ini. Kalau yang di kelas atas itu pokoknya jumlahnya dicari sedemikian hingga pokoknya antara 50 sampai 20. Tapi kalau yang di buku baru menggunakan rumus Struth itu K sama dengan artinya jumlah kelas 1 ditambah log 1 ditambah 3,3 dikalikan log N. N ini adalah jumlah sampel atau jumlah populasi, jumlah data gitu aja ya. Kemudian dibulatkan ke atas itu kalau 0,5, dibulatkan ke bawah kalau kurang sama dengan 0,5. Kemudian menghitung ring ya. Data terbesar dikurangi data terkecil ya. Jadi yang pertama adalah menentukan jumlah kelasnya, kemudian menghitung R ring, kemudian mencari lebar kelas. Lebar kelas adalah ring per kelas ya. Nanti langsung aja contoh. Kemudian menentukan kelasnya ya. Kemudian menentukan frekuensinya. Contoh misalnya seperti ini ya, dikerjakan bareng-bareng ya. Jumlah kelasnya ini berapa? Rumusnya tadi gimana? K sama dengan gimana? 1 ditambah 3,3 log N. Ya, benar ya. 1 ditambah 3,3 log N ya.
log n-nya berapa ini? Datanya 1, data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 6 kali 7, 42. Berarti 1 sama dengan 3,3 log 42 ya. Jumlahnya 42. Jumlahnya 42. Sama dengan berapa log 42 itu? Pakai kalkulator ya. Ada yang pakai kalkulator? Dihitung 42 lognya berapa? 42 log 1,62 ya. Ini 1,62. Coba dikalikan dengan 3,3 ya. Jangan seperti ini ya, nanti jadi kalau misalnya ada perkalian harus diselesaikan perkalian dulu. Kalau ada pangkat diselesaikan pangkat dulu. Jangan 1 ditambah 3,3 nggak ketemu. Jadi 3,3 dikalikan 1,62 dulu, baru ditambahkan 1 ya. Berapa? 3,3 kali 1,62 3,3 kalikan 1,62 sama dengan 5,35 ditambah 1 jadi 6,35 ya. Karena 0,35 maka K dibulatkan jadi berapa? 6 ya tadi ya. Dibulatkan ke bawah. Jadi jumlah kelasnya adalah 6. Ya. Kemudian ringnya apa? Ringnya itu adalah selisih dari terbesar kurangi terkecil. Data yang terbesar di antara seperti ini adalah 97. Ya, terendah 57. Berarti R-nya, ringnya berapa? Jangkauannya ini 97 kurangi 57. Ada 40 ya? 40. Lebar kelasnya kelas intervalnya adalah berapa? Ring nya tadi 40 dibagi dengan 6 sama dengan 6,66 dibulatkan 7 ya. Nah, khusus untuk kelas interval ini dibulatkan ke atas ya. Dianjurkan untuk dibulatkan ke atas. Ya, meskipun nanti hasilnya di sini 6, misalnya ya 6,2 dibulatkan jadi 7. Ya. Setelah menentukan lebar kelasnya, sekarang menentukan kelasnya. Ya. Kelas pertama apa? Paling bawah 57 ya. 57 berarti saya langsung di sini aja. Tadi jumlah kelasnya berapa ini? 6 ring 6 CI-nya 7. Ininya 57. Syaratnya kelas pertama itu jadi kelas yang pertama itu harus memuat nilai yang terendah. Kelas yang terakhir itu harus memuat nilai yang tertinggi. Ya. Tahu ya? 7. Berarti kalau saya mulai
Tadi berapa? 57 ya. Saya mulai 55, boleh ya, karena tadi kelas intervalnya berapa? 7 ya, berarti ini 55, di sini berapa? Ini sampai berarti ini 62 ya. Nah, ini berapa? 61. Ini berapa? 62 tambah. Nah, ini selisihnya itu adalah sama dengan kelas interval. Tadi kan 7 ya. 62 berarti ini adalah tambah 7, 69, 7, 6. Dihitung ya, kalau misalnya saya diingatkan. 76 tambah 7 ini adalah 83, 90. Jadi kelasnya ada 7 ya tadi ya. Berarti 97. Nah, ini 68, ini 7, 5, ini 82 ya, satu kelas sebelum 83. Ini 9, kok 91. 83, ini adalah 89, ini adalah 96. Kalau ini adalah 100 berapa ini? Kalau ini 97, 104, ini adalah 103. Benar ya kelas intervalnya tadi? Kelas intervalnya 7, lebar kelasnya 7. Oh, jumlah kelasnya adalah 6. Jumlah kelasnya adalah 6. Sorry, keliru berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini enggak ya. Nah, berarti kan tadi kelas paling bawah itu adalah 57. Kelas paling atas itu adalah berapa? 97 ya. Nah, padahal di sini 96 maksimal atau 96,5 ya. Nah, ini kan enggak masuk, berarti salah kita buatnya. Nah, caranya gimana ya? Diganti aja biar yang bawah juga masuk kelas paling bawah, data yang atas juga masuk kelas yang paling atas. Berarti dimulai aja 56 atau 57. Kebaca 56 ya. Berarti kalau 56 ya 60, 62, ini 63, ini 70, ini 77, ini 77, 84, ini 91, ini 97, ini 90, ini adalah 83, 76, 69 ya. Ini saya coret. Kenapa saya coret? Karena apa? Kelas yang
paling atas atau paling besar tidak mencakup data teratas, misalnya seperti itu ya. Berarti ini adalah kelasnya 56, 62, 63, 69, 70, 76 dan seterusnya. Nah, kemudian sudah menentukan kelasnya, sudah itu tadi menentukan kelasnya. Menentukan frekuensinya. Menentukan frekuensinya ini dengan metode tally itu ya. Jadi 88 itu misalnya 88 itu di daerah mana ya. Misalnya 88. Kita mulai dari sini ya. Saya tulisnya dulu biar enggak keliru. 88 saya ke bawah ya. Saya ke bawah. 88 75 82 89 67 73 73 ya, maksudnya metode tally itu untuk menentukan frekuensinya bagaimana. Nah, ini frekuensinya. Jadi misalnya 88 terletak di kelas yang ini ya. Nah, 1. Kemudian 75 terletak di mana? Kelas yang ini. Benar ya? Tuh. Kemudian 82 terletak di kelas mana? 82 di sini. Satu lagi. 89 terletak di mana? Di sini ya. 67 terletak di mana? Di sini. Red. 73 terletak di sini, 73 lagi dan seterusnya. Kalau misalnya sudah sampai 5 di garis 5. Nah, kemudian dihitung. Nah, itu adalah frekuensinya ya. Jadi bisa ya. Jadi kira-kira kalau untuk melengkapi yang ini bisa ya. Jadi kelas, kemudian ada frekuensi ya, kelas, frekuensi, kira-kira bisa ya, gampang ya. Data berikut. Kemudian saya lanjutkan, tinggal sedikit lagi. Frekuensi relatif ya. Frekuensi pada kelas dibagi dengan frekuensi total, misalnya sudah ada aja. Nah, di sini jumlah mahasiswa ini adalah frekuensi. Frekuensi relatifnya bagaimana? Yang ini. Jadi 6062 frekuensi relatifnya adalah ini apa ini? Untuk menentukan kelasnya, ini pertanyaannya. Data terkecil ditambah interval. Maksudnya interval min 1 itu apa? Kelas interval. Ya, bisa juga. Interval min 1 ya, bisa juga. Jadi lewat data terkecilnya. Jadi nggak ada aturan yang pasti, asalkan data terkecil itu di kelas yang paling bawah dan data terbesar itu ada di kelas yang paling atas. Bisa juga data terkecil itu merupakan apa? Batas bawahnya kelas yang pertama. Batas kelas bawah yang pertama boleh ya, sehingga batas kelas atasnya adalah batas kelas
intervalnya kurangi 1 itu juga boleh, terserah. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Saya hapus ini. Nah, tadi ini anggap aja adalah suatu frekuensi ya, frekuensi. Kemudian distribusi relatif itu berarti di sini adalah frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif adalah berapa? 5 datanya ini dibagi dengan totalnya. Nah, ini kan 100 ya. Jadi ini frekuensi relatifnya adalah 5% ya. 5, 18, 42, 27, 8. Ini kebetulan jumlah totalnya adalah 100, gampang. Tapi kalau misalnya totalnya 40 ya 5 bagi 40, 18 bagi 40, 42 bagi 40 dan seterusnya. Itu adalah frekuensi relatif. Ini prosentase. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kalau di buku baru itu distribusi frekuensi kumulatifnya itu ada kurang dari atau lebih ya. Kalau misalnya tidak ada ketentuannya, frekuensi kumulatif, balik lagi, kalau frekuensi relatif itu persen ya, persentase. Kalau frekuensi kumulatif ya, ini yang di buku lama atau biasanya umumnya kalau nggak ada kategori kurang dari atau lebih dari, berarti frekuensi kumulatifnya adalah 5. Yang ini adalah apa? 5 plus 18 berarti berapa? 5 plus 18 adalah 23. Yang sini adalah langsung aja 23 tambah 42 adalah 65. Kemudian ini adalah 65 tambah 27. 65 tambah 27 92. Yang paling bawah 100. Mesti itu. Itu adalah frekuensi kumulatif. Nah, kemudian ada frekuensi kumulatif. Apa tadi? Kurang dari. Nah, itu dimulai dari yang 30. Berarti frekuensi kumulatif kurang dari 60 itu berapa? Nah, biasanya kurang dari 60 itu kalau misalnya datanya nggak ada ya mulai dari 0. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari 63 berapa, 66 berapa dan seterusnya. Kemudian ada distribusi frekuensi kumulatif relatif. Tinggal gabung aja kumulatif dan relatif. Nah, kemudian ada grafik distribusi frekuensi ya. Ini ada histogram atau batang ya. Kalau histogram itu ini adalah batas batas bawahnya. Nah, ini batas bawah dari kelas yang pertama, kemudian sampai batas bawah kelas berikutnya. Ini batas bawah kelas berikutnya. Ini batas bawah juga. Batas ini adalah batas bawahnya yang ini adalah batas bawahnya yang ini. Ya. Atau boleh juga histogram itu bukan berdasarkan batas bawahnya, tapi titik tengahnya.
Misalnya ini kotaknya, ini titik tengah, ini boleh. Nah, kayak di Excel itu histogramnya adalah titik tengah seperti ini. Ini boleh juga. Cuman kalau yang di buku seperti ini. Tinggi sesuai dengan frekuensi. Ini tinggi sesuai dengan frekuensi. Nah, kemudian ada lagi yang grafik poligon. Garis yang menghubungkan titik puncak dan yang terletak pada nilai tengah. Nah, kalau yang mungkin hampir sama dengan ini, jadi ada nilai tengahnya, kemudian tinggal dibuat garisnya. Karena waktunya nggak cukup, nanti dilihat di buku ya. Nah, misalnya nanti seperti ini. Nah, ini adalah nilai tengah. Saya kira sekian dulu. Ada pertanyaan sebelum saya jelaskan tugasnya? Ada pertanyaan dengan apa yang saya jelaskan? Silahkan ya, silahkan. Sebelum saya berlanjut ke tugas.